masing-masing. Senang ketemu lagi dengan kita dalam program Kejar Pak. Program Kejar Pak itu apa ya? Program Kejar Pak itu adalah program belajar mengajar pendidikan agama Kristen. Jadi hari ini sebelum kita memasuki kelas masing-masing, kakak undang teman-teman, adik-adik semuanya, kita mau menyembah Tuhan lewat puji-pujian kita. Kakak akan pimpin kita memuji Tuhan melalui video ini di rumah masing-masing. Adik-adik boleh tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita akan mulai ibadah dan kelas kita. Kita angkat pujian Tuhan, aku rindu. Semua kak undang untuk turut menyanyikan pujian ini dan menyembah Tuhan. Katakan Tuhan, aku rindu. Oh
setiamu. Kalau kami boleh ada hari ini, kami bertemu kembali dengan adik-adik yang akan belajar, bertemu kembali dengan guru-guru yang akan mengajar. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kelas pelajaran kami hari ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat yang daripada Tuhan untuk kami boleh mengerti pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kami. Tuhan menutup bungkus kami di dalam pertemuan kami hari ini. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir kelas online kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan tutup bungkus guru-guru kami yang mengajar maupun kami yang menerima pelajaran. Kiranya Tuhan mengurapi kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau tetap menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian. Penuhkanlah bejanaku. Kita mau setiap materi yang diajarkan oleh kakak-kakak nanti boleh kita terima dan kita mengerti apa yang diajarkan karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kita katakan, aku datang dan aku bersujud. Menaikkan puji-pujian penyembahan kita, maka saatnya kita akan mengikuti mata pelajaran hari ini. Kita mau bukan sekedar menonton video saja, tapi kita mau sama-sama mengerti, belajar satu kebenaran firman Tuhan lewat materi yang akan diajarkan oleh kakak-kakak. Oleh karena itu, sebelum kita benar-benar memasuki kelas masing-masing, yang kelas 1 bersama dengan gurunya, yang SMP bersama dengan gurunya, maupun yang SMA, dengan itu kita mengangkat satu pujian kembali sebelum kita memasuki pelajaran kita. Kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Rindu
kerajaan surga. Kami ucap syukur Tuhan, di mana pada saat ini kami akan memulai kegiatan belajar kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menutup bungkus kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami menyerahkan pelajaran hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat belajar. Halo adik-adik kelas 7, udah pada siap belajar? Pasti pada siap belajar ya. Minggu ini minggu kedua, pertemuan kedua kita. Kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu, masih di bab yang pertama dengan tema indahnya mengampuni. Namun untuk hari ini tidak banyak materi yang akan kita bahas karena kita akan melanjutkan di bagian C, bagaimana mengampuni. Langsung saja kita lihat di PowerPoint-nya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita di bagian C, bagaimana mengampuni, kakak mau mengulangi kembali materi yang minggu lalu yang sudah kita bahas tentang memahami mengampuni. Nah, pasti adik-adik sudah tahu ya, karena sudah mendengar materi yang minggu lalu. Mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kembali kesalahan itu. Nah, itulah arti mengampuni. Banyak orang yang mengira mengampuni berarti melupakan masalah, merelakan kesalahan orang lain dan membebaskan dirinya dari kebencian, dendam, dan marah. Tetapi sebenarnya mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama kita lakukan untuk diri kita sendiri, pribadi kita sendiri, tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Dengan mengampuni, kita melepaskan diri kita dari amarah dan dendam, bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Namun ketika kita mengampuni, hubungan kita dengan orang lain tersebut tetap kembali membaik. Nah, itu materi yang sebelumnya, dari minggu lalu tentang memahami makna dari mengampuni. Nah, minggu ini kita masuk di bagian C. Bagaimana mengampuni? Adik-adik pasti pernah merasakan terpojok, merasakan benci kepada orang lain, mungkin kepada saudara atau kepada teman di sekolah. Pernahkah adik dipermalukan oleh seseorang dan hal itu selalu tersimpan, teringat di dalam pikiran adik-adik. Semakin adik-adik mengingat, semakin adik-adik merasa benci kepada orang tersebut. Namun sebenarnya di balik semuanya itu bukan salah dari salah satu saja yang melakukan kesalahan, tetapi itu terjadi karena kedua pihak. Jika diruntuh, selalu ada hubungan sebab akibat dalam rusaknya sebuah hubungan tersebut, rusaknya sebuah pertemanan dengan teman-teman. Jika adik-adik pernah melakukan kesalahan kepada teman-teman yang berakhir dengan pertengkaran atau kebencian, juga dendam, kita akan temukan bahwa kedua belah pihak turut menyebabkan kerusak hubungan antara pertemanan atau saudara. Dari kisah Yusuf yang minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Ia dijual dan menjadi seorang budak. Namun Yusuf sendiri mampu untuk mau mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf tidak menunggu lagi untuk saudara-saudaranya datang untuk mengetahui dirinya, yaitu Yusuf yang pernah mereka jual. Tetapi Yusuf sendiri yang berinisiatif untuk mendatangi saudara-saudaranya, untuk meminta maaf, untuk mengampuni saudara-saudaranya atas apa yang pernah saudara-saudaranya lakukan kepada Yusuf. Itulah yang paling penting, ada hati yang terbuka, hati yang mau mengampuni
kesalahan orang lain, yang memiliki inisiatif sendiri untuk mau datang terlebih dahulu dan tidak menunggu-nunggu orang itu datang untuk meminta maaf, tetapi kita sendiri yang mau terlebih dahulu meminta maaf, meminta pengampunan atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Walaupun mungkin adik-adik berpikir bahwa bukan adik-adik yang salah, tetapi Tuhan tidak memandang demikian. Tuhan lebih suka kepada orang yang memiliki kerendahan hati, yang mau mendatangi duluan untuk mau meminta maaf, untuk mau meminta pengampunan. Jadi pengampunan yang kita berikan kepada seseorang hendaklah lahir dari niat baik dan ketulusan hati, seperti yang Yusuf lakukan kepada saudara-saudaranya. Jika mengandalkan kemampuan sendiri, tentu sangat sulit untuk mengampuni sesama, mengampuni orang yang pernah menyakiti hati kita, membuat kita benci. Namun mintalah pada Tuhan agar dapat membantu adik-adik dengan hikmat Tuhan, supaya dapat mengampuni orang yang pernah membuat salah pada adik-adik. Juga bersedia memohon dan meminta maaf pada orang atas kesalahan adik-adik. Minggu lalu kita sudah melihat dari bahan Alkitab mengenai pengampunan dari Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-22 sampai 35. Nah, Petrus pernah bertanya kepada Yesus, katanya, berapa kalikah ia akan mengampuni saudara-saudaranya atas kesalahan yang dilakukan? Tetapi Yesus menjawab demikian, harus mengampuni 70 kali 7 kali, yang artinya mengampuni itu tidak ada batasnya. 70 kali 7 kali itu dilakukan, itu mengampuni dalam satu hari, bukan untuk sepanjang hidup, tapi satu hari. Itu tentunya banyak sekali ya, 70 kali 7 kali, tak terhingga banyaknya hal yang harus kita ampuni kepada orang yang terus membuat salah. Misalnya ada teman-teman yang mengganggu adik-adik, ada teman-teman yang selalu membuat salah, mengulangi lagi, adik-adik maafkan lagi, membuat salah lagi, dimaafkan lagi, membuat lagi kesalahan kepada adik-adik. Adik-adik harus memaafkan lagi, karena Yesus mengajarkan mengampuni itu tidak ada batasnya, mengampuni kepada sesama. Begitu juga di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai ke ayat ke-14 sampai ke-15. Berbunyi demikian, bahwa kita harus terlebih dahulu dapat mengampuni kesalahan orang lain, mengampuni orang lain. Maka Bapa yang di surga juga demikian, Ia akan mengampuni kita. Bapa yang di surga sangat senang ketika kita sebagai umatnya, sebagai orang yang percaya, mau mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Karena Bapa yang di surga juga mengampuni umat-umatnya yang melakukan kesalahan, umat-umatnya yang berdosa. Bapa yang di surga rela mengorbankan putranya Yesus Kristus untuk datang ke dunia untuk mengampuni dosa-dosa manusia, termasuk dosa-dosa kakak dan dosa adik-adik. Bahkan Yesus rela berkorban nyawa, mau disalib untuk mengampuni kita. Karena Bapa yang di surga terlebih dahulu mengampuni kita dari dosa dan kita dimerdekakan dari dosa, adik-adik juga harus belajar untuk dapat
mengampuni kesalahan orang lain. Nah, demikian materi kita hari ini. Karena Allah yang telah terlebih dahulu mengampuni kita, Dia mengirimkan Yesus Kristus dan untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain. Jadi adik-adik juga dapat mengampuni, harus dapat ya mengampuni orang yang berbuat salah kepada adik-adik dan rela meminta pengampunan pada seseorang tersebut yang pernah merugikan atau menyakiti adik-adik. Banyak orang yang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahan karena mereka selalu berpikir bahwa dirinya benar. Padahal di dalam rusaknya hubungan terjadi sebab akibat. Jadi kedua belah pihak selalu salah. Oleh sebab itu harus saling memaafkan dan saling mengampuni. Jika mengandalkan kemampuan sendiri, jika adik-adik mengandalkan kemampuan sendiri, memang sulit untuk mengampuni. Tetapi orang beriman dapat mengandalkan Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hati. Adik-adik harus dapat membuka hati adik-adik dengan berdoa, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus menguasai diri adik-adik dan adik-adik dapat merelakan hati adik-adik untuk dapat mengampuni orang yang pernah berbuat salah kepada adik-adik. Nah, demikian materi kita hari ini, dan minggu depan kita akan lanjutkan kembali di bab yang kedua tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Tentunya tidak jauh berbeda dengan materi sebelumnya, masih tentang mengampuni. Nah, materi pembelajaran kita di bab yang pertama sudah selesai sampai di sini. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas, silakan adik-adik langsung saja tanya di grup kelas kita ya. Dan minggu depan kita akan lanjutkan di bab yang kedua. Sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, kakak akan menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu dan berkat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, bahkan dari awal kelas kami, pertengahan hingga kami boleh mengakhiri kelas kami pada hari ini. Itu semua karena Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menolong kami, bahwa kami yakin percaya setiap apapun yang boleh kami dengar, boleh kami pelajari pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami mau Tuhan belajar untuk lebih lagi Tuhan, untuk mau mengampuni sesama kami, mau mengampuni orang yang pernah menyakiti kami, mau mengampuni orang yang pernah membuat kami kecewa. Dan kami yakin percaya bahwa ketika kami berserah kepada Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang akan mau menolong kami untuk kami dapat mengampuni dan membawa hidup kami lebih damai lagi bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan untuk selanjutnya Tuhan yang memimpin kami. Haleluya. Amin.